Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral musyahidin al-fudala, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, wabil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita panjatkan pujian kepada Allah serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan harapan mudah-mudahan pujian kita kelak akan menambahkan nikmat Allah dan salawat serta salam kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa serta anak-anakku sekalian, dalam video kali ini Abi akan melanjutkan kajian video sebelumnya, yaitu masih tentang ijtihad. Dalam video sebelumnya Abi sudah membahas tentang masalah ijtihad, yaitu dari sisi pengertian, hukum, dan juga kedudukan dan fungsinya. Dalam video kali ini Abi akan membahas tentang tingkatan dari orang yang melakukan ijtihad atau yang kita kenal dengan istilah mujtahid, ya. Apa tingkatan-tingkatan mujtahid? Para ulama usulul fikih berbeda ketika mereka menetapkan peringkat untuk orang-orang yang melakukan ijtihad atau mujtahid. Misalnya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hammam, beliau berdua membagi bahwasannya mujtahid itu terdiri atas dua bagian atau dua peringkat. Yang pertama yang disebut dengan mujtahid mutlak, dan yang kedua disebut dengan mujtahid al-muntasib. Pertama yaitu yang mereka sebut dengan istilah mujtahid mutlak. Artinya memang para mujtahid ini memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad pada seluruh bidang keilmuan, karena memang ilmu yang mereka miliki itu sangatlah luas. Ini namanya mujtahid mutlak. Sedangkan yang kedua adalah mujtahid al-muntasib. Mujtahid ini adalah orang-orang yang melakukan ijtihad hanya pada bidang-bidang tertentu saja. Kenapa? Karena memang keterbatasan pengetahuan mereka itu hanya pada satu bidang atau beberapa bidang saja, sehingga mereka hanya diperkenankan melakukan ijtihad hanya sesuai dengan bidang pengetahuan yang mereka miliki saja, ya. Misalnya mereka hanya ahli di bidang ekonomi, maka mereka hanya berijtihad di dalam masalah fikih yang berkaitan dengan masalah muamalah atau perekonomian dan lain sebagainya, ya. Nah, inilah peringkat mujtahid menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hammam. Selanjutnya adalah pembagian tingkatan mujtahid menurut Muhammad Abu Zahroh. Muhammad Abu Zahroh ini merupakan salah seorang ulama mutaakhirin. Beliau membagi peringkat mujtahid kepada 4 peringkat atau kepada 4 tingkatan, yaitu yang pertama al-mujtahid al-mustaqil, atau yang seperti diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali yaitu mujtahid mutlak. Siapa itu? Para mujtahid mustaqil ini adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri di dalam melakukan ijtihad. Nah, mujtahid seperti inilah yang menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, dan lain sebagainya, ya. Ini contoh yang pertama, yaitu al-mujtahid al-mustaqil. Kemudian yang kedua, menurut Muhammad Abu Zahroh, tingkatan mujtahid adalah yang disebut dengan al-mujtahid al-muntasib. Siapa itu? Al-mujtahid al-muntasib adalah mujtahid yang memiliki syarat-syarat melakukan ijtihad dan ia juga melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam ijtihad itu, ya, namun dia masih merujuk pada teori yang dirintis oleh mujtahid mutlak atau dalam hal ini oleh para imam mazhab, ya. Tapi walaupun demikian, walaupun dia masih merujuk pada teori-teori tersebut, mereka tidak terpengaruh oleh mazhab itu, atau dengan kata lain mujtahid seperti ini memiliki bentuk fikih tersendiri. Seperti apa? Abu Yusuf ini mengikuti Imam Abu Hanifah, tapi sebenarnya dia memiliki bentuk fikih tersendiri atau memiliki pendapat sendiri,
Atau misalnya lagi Ahmad bin Hambal. Tadi Ahmad bin Hambal dari satu sisi beliau adalah seorang mujtahid mutlak, tapi sebenarnya beliau juga masih menggunakan metodologi atau teori-teori yang diberikan oleh guru beliau, yaitu misalnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini Imam Ahmad bin Hambal, selain beliau seorang mujtahid yang mutlak, beliau juga adalah seorang al-mujtahid al-muntasib, ya. Jadi tidak berpengaruh, dia tetap seorang mujtahid mutlak. Tapi di satu sisi beliau bisa disebut dengan seorang al-mujtahid al-muntasib karena beliau masih memakai teori yang dirintis oleh guru beliau, ya. Nah, inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut Muhammad Abu Zahra, tingkatan mujtahid adalah yang disebut dengan mujtahid fil majhab. Untuk mujtahid fil majhab ini ada juga yang menyebut dengan al-mujtahid al-muqayyad, atau ada juga yang menyebut dengan al-mujtahid at-tahrij. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang telah memiliki syarat-syarat melakukan ijtihad, mampu menggali hukum dari sumbernya, namun mereka tidak mau keluar dari dalil-dalil dan juga pendapat atau pandangan daripada imam mazhab mereka, daripada guru-guru mereka. Nah, para mujtahid ini, kalau masalah yang muncul itu pernah dibahas oleh imam mereka, oleh guru mereka, dan sudah dikemukakan juga dalilnya oleh para guru mereka atau imam mereka, maka mereka tetap mengambil pendapat tersebut. Tapi kalau masalah yang muncul tidak pernah dibahas oleh para guru mereka dan juga tidak ada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para guru mereka, barulah mereka melakukan ijtihad untuk mengambil hukum dari masalah tersebut. Contoh daripada mujtahid fil madhab misalnya Hasan bin Ziyad atau Al-Qarhi dari mazhab Hanafi, atau misalnya dari mazhab yang Abi pegang yaitu mazhab Syafi'i. Kalau dari mazhab Syafi'i contohnya adalah Abu Ishaq Asyirazi dan Al-Mawarzi, ya. Ini yang ketiga, ya, yaitu mujtahid fil mazhab. Kemudian yang keempat, yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, tingkatan mujtahid ada juga yang disebut dengan mujtahid murajjih. Siapa itu mujtahid murajjih? Mujtahid murajjih yaitu pakar fikih yang berupaya mengukuhkan satu pendapat dari beberapa pendapat yang difatwakan oleh seorang imam mazhab. Artinya, ada seorang imam mazhab ketika ditanya tentang satu masalah, itu mengeluarkan pendapat yang bermacam-macam, misalnya ada 4 macam. Nah, lalu mujtahid murajjih inilah yang nanti akan berupaya mengambil kesimpulan dari pendapat-pendapat tersebut. Nah, dialah yang disebut dengan mujtahid murajjih. Jadi, mengambil yang lebih mendekati kebenaran dari beberapa pendapat yang difatwakan oleh seorang imam mazhab, ya. Inilah 4 tingkatan yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra untuk mujtahid, ya. Para pemirsa serta anak-anak Nabi sekalian, jadi sudah 2 yang habis sebutkan pandangan ulama tentang tingkatan mujtahid. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hammam, dan yang kedua dari Muhammad Abu Zahra, ulama mutaakhirin. Selanjutnya adalah menurut sebagian ulama bahwa mujtahid itu terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yang disebut dengan mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad dengan dasar kemampuan sendiri dan memang mereka sudah memenuhi syarat-syarat mujtahid. Dan ini adalah imam mujtahid yang 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Beliau berempat ini adalah mujtahid mutlak. Kemudian yang kedua yaitu mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib adalah orang yang telah memenuhi syarat mujtahid tapi masih bergabung kepada mazhab tertentu. Misalnya Abu Yusuf masih di dalam mazhab Hanafi, Muhammad bin Hasan pun demikian. Kemudian Al-Muzanni ini dalam mazhab Maliki, atau tadi Abi bilang Al-Mawarzi dalam mazhab Imam Syafi'i dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang tiga yaitu yang disebut dengan mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mengikuti salah satu imam mazhab. Walaupun mereka itu menetapkan suatu hukum, tapi mereka tetap menisbahkan hukum tersebut kepada imam mazhabnya. Contohnya Hasan bin Ziyad dari mazhab Hanafi atau Al-Buwaiti dari mazhab Syafi'i, ya, itu contohnya. Nah, para pemirsa serta anak-anakku sekalian, itulah tingkatan-tingkatan mujtahid menurut para ulama, yaitu ada yang mengatakan hanya 2 saja, yaitu Imam Ghazali dan Ibnu Hammam. Ada yang mengatakan 4 tingkat, yaitu Muhammad Abu Zahra. Dan menurut para ulama lain bahwasanya mujtahid itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, dan mujtahid muqayyad, ya. Jadi selesai sudah kita mempelajari tingkatan-tingkatan mujtahid.
Selanjutnya Abi akan kaji tentang syarat-syarat daripada mujtahid ya. Seorang ulama mujtahid itu harus memenuhi persyaratan sebelum dia bisa melakukan ijtihad, yaitu 1. Mengetahui seluk-beluk bahasa Arab dalam semua seginya. Nah, untuk ilmu ini, ilmu bahasa Arab ini sangat luas, seperti nahwunya, shorab, bayan, ma'ani, badi' dan lain sebagainya. Dan bukan hanya segi ilmu bahasa Arab saja, tapi mereka juga harus mengetahui lafaz-lafaz bahasa Arab, baik itu lafaz yang bermakna zahir, sharih, mujmal, hakikat, majaz, am, khos dan lain sebagainya. Itu harus mereka tahu kalau mereka mau menjadi seorang mujtahid. Nah, ini kan berat, apalagi buat kita ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Dan pengetahuan ini juga harus dikuasai dengan baik. Mereka harus tahu mana yang mantuk, mafhum, mutlak, muqayyad, sharih, kinayah dan sebagainya. Kemudian juga harus tahu asbabun nuzul dan lain sebagainya. Ini juga sangat luar biasa. Ini juga sangat sulit ya. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah atau al-hadis. Mereka harus tahu mana hadis yang mutawatir, kemudian hadis ahad, sahih, mana yang hakikat, majaz, dan lain sebagainya. Ini harus mereka ketahui. Dan juga asbabul wurudnya, itu juga harus mereka ketahui. Nah, syarat ini juga sangatlah berat. Jadi memang tidak ringan untuk menjadi seorang mujtahid. Seandainya 3 aja syarat ini harus kita kuasai, ini aja udah sangat berat sekali. Apalagi masih ada beberapa syarat lainnya. Apa itu? Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas tentang ijma dan qiyas. Kemudian yang kelima, mengetahui maksud syarak dalam menetapkan hukum. Kemudian yang keenam, memiliki pengetahuan yang luas tentang usulul fikih ya. Nah, inilah 6 syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Dan ini bukan satu hal yang mudah ya. Untuk mengetahui syarat-syarat seseorang agar bisa menjadi mujtahid, lebih diperinci lagi oleh Imam Az-Zarkashi. Apa itu? Yang pertama, mereka harus memiliki pengetahuan atas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, baik itu secara etimologis maupun epistemologis. Maksudnya, secara etimologis, seorang mujtahid haruslah menguasai makna-makna harfiah atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Ini secara etimologis. Sedangkan secara epistemologis maksudnya harus memiliki pengetahuan tentang kausalitas, ilat dari sebuah hukum, juga variabel-variabel penetapan hukum dan metodologi penalarannya, baik secara logis maupun lain sebagainya. Ini sangatlah berat ya. Di sini Az-Zarkashi tidak mengharuskan bahwa seorang mujtahid itu harus hafal seluruh isi Al-Quran, tidak. Tapi seorang mujtahid harus memiliki kemampuan untuk merujuk kepada Al-Quran, terutama pada saat-saat dibutuhkan, yaitu ketika mencoba untuk menyelesaikan satu masalah ya. Kemudian yang kedua, menurut Az-Zarkashi, seorang mujtahid itu harus mengetahui hadis-hadis tentang hukum, walaupun tidak ada keharusan untuk menghafalnya. Tapi seorang mujtahid harus mampu merujuk kepada hadis-hadis tentang hukum ketika mau menyelesaikan satu masalah. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa paling tidak ada 500 hadis tentang hukum yang harus diketahui. Sedangkan Ibnul Arabi menyatakan paling enggak 3000 hadis. Wow, luar biasa banyak sekali ya. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu harus mengetahui objek daripada ijma' mujtahid sebelumnya, sehingga seorang mujtahid ketika mengeluarkan suatu hukum tidak menyalahi garis konsensus atau kesepakatan dari para mujtahid yang sebelumnya. Kalaupun misalnya harus ada perbedaan, maka tidak menyalahi prinsip atau dasar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, inilah yang ketiga. Dan yang keempat, mengetahui tata cara kias, syarat-syarat kias, ilat-ilatnya, serta metode penggalian kias atau masalikul ilat kalau kita bilang ya. Nah, itu juga harus diketahui tuh oleh seorang mujtahid tentang kias. Kemudian Az-Zarkashi mengatakan syarat yang kelimanya adalah memiliki pengetahuan tata cara penalaran dengan mengetahui syarat-syarat penerapan sebagai bentuk argumen, hal ihwal pendefinisian dan lain sebagainya. Persyaratan ini merupakan persyaratan yang diungkapkan oleh para ulama mutaakhirin yang terinspirasi dari persyaratan yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu harus menguasai disiplin ilmu mantik atau ilmu logika. Selanjutnya yang keenam, menurut Az-Zarkashi, seorang mujtahid harus memiliki cakrawala yang luas dalam penguasaan bahasa Arab. Seperti yang tadi habis sudah jelaskan sebelumnya, apa saja yang terkait dengan bahasa Arab itu juga harus dikuasai dengan baik oleh seorang mujtahid. Kemudian seorang mujtahid harus mengetahui nasikh dan mansukh, mana ayat yang sudah dihapus, mana ayat yang dihapus hukumnya saja dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menurut Az-Zarkashi, seorang mujtahid itu harus mengetahui kepribadian para perawi
sehingga dapat memastikan status hadis yang diriwayatkannya. Seperti apakah dia seorang perawi yang sikoh, apakah dia seorang perawi yang dhabit, adil, dan lain sebagainya. Nah, ini dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis ya. Jadi banyak sekali syarat-syarat seseorang untuk bisa menjadi mujtahid, apalagi mujtahid mutlak ya. Oleh karena itu maka seperti yang bilang tadi di awal, tidak semua orang bisa menjadi mujtahid. Untuk orang-orang seperti kita, maka kita cukup dengan ittiba ataupun taklid. Ini saja sudah lebih dari cukup. Nah, para pemirsa serta anak-anakku sekalian, itulah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Dari persyaratan tersebut jelas kita mengetahui bahwa menjadi seorang mujtahid adalah perkara yang sangat sulit. Oleh karena itu maka tidak semua orang bisa menjadi seorang mujtahid. Cukuplah bagi kita untuk mengikuti saja atau menjadi muqallid atau muttabi' daripada mujtahid tersebut ya. Dalam hal ini maka Abi lebih cenderung kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Itu buat Abi. Kalau kalian silahkan nanti kalian mau mengikuti mazhab yang mana, maka tentu saja tidak ada paksaan. Apalagi hanya sekedar mazhab, dalam agama saja tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Oke, kita akan teruskan kajian ini, yaitu tentang metode ijtihad ya. Apa itu metode ijtihad? Metode ijtihad adalah jalan yang ditempuh oleh seorang mujtahid ketika mereka memahami, merencanakan, dan merumuskan suatu hukum syara yang bersifat amaliyah ya. Untuk ini ada beberapa macam metode ijtihad sebagai hasil rumusan para mujtahid tersebut. Ada yang merupakan ciri khas dari seorang mujtahid dan ciri ini tidak digunakan oleh mujtahid lainnya, sehingga berimplikasi munculnya perbedaan hasil ijtihad dari seorang mujtahid dengan mujtahid yang lain. Nah, metode ijtihad yang lazim digunakan dan dipandang sebagai metode ijtihad yang paling tinggi kualitasnya serta dipergunakan oleh hampir semua ulama usulul fikih maupun ulama fikih adalah qiyas dan ijma. Ini dua metode ijtihad yang paling banyak dipakai, sehingga dikatakan bahwa sumber hukum yang sudah disepakati itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas ya. Sedangkan metode-metode yang lain itu masih diperselisihkan. Arti diperselisihkan adalah ada yang memakai dan ada yang tidak memakai. Mazhab A memakai istihsan, mazhab B tidak memakai. Nah, ini berarti diperselisihkan. Bukan disalahkan tapi diperselisihkan ya. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu metodologi ijtihad tersebut secara lebih rinci lagi. Namun mungkin tidak terlalu rinci, nanti terlalu lama sajian ini harus Abi berikan. Oke, metodologi yang pertama yaitu ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para imam mujtahid dari umat Islam atas hukum syariat tentang satu masalah ya, pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Dengan kata lain, ijma itu adalah kesepakatan seluruh imam mujtahid dari kalangan kaum muslimin dalam salah satu kurun dari kurun-kurun yang banyak sesudah wafatnya baginda Rasulullah SAW terhadap suatu peristiwa hukum syariat ya. Ijma merupakan sumber hukum yang kuat dan merupakan salah satu metode pengembangan ijtihad untuk meneruskan dan menerapkan hukum-hukum Islam. Jika sudah terjadi kesepakatan atas suatu hukum, maka sudah barang tentu ada dalil atau alasan yang menjadi sandarannya. Sebab tidak akan masuk akal kalau para ulama sudah sepakat tapi tidak ada dalilnya. Nah, kalau ulama sudah sepakat, jelas ada dalilnya. Dan kalau ijma sudah ada, maka kaum muslimin harus merujuk kepada ijma tersebut, karena itu adalah kesepakatan. Apalagi yang sepakat ini adalah para ulama. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW telah menyatakan hal itu, bahwa umat Islam, umatku itu tidak akan bersepakat dalam masalah dosa. Ini sudah dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada kesepakatan, maka kita harus merujuk kepada kesepakatan tersebut. Kesepakatan inilah yang disebut dengan ijma ya. Dalam hal ijma ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, siapa yang ditanya tentang hukum suatu masalah, seyogianya ia memberikan fatwa berdasarkan hukum yang ada dalam kitab Allah. Kemudian kalau tidak ada di dalam kitab Allah atau dalam Al-Quran, maka berfatwalah menurut hukum yang ada di dalam sunnah Rasulullah. Dan kalau tidak ada di dalam sunnah atau hadis, hendaklah berfatwa menurut hukum yang telah disepakati oleh umat manusia atau umat Islam. Nah,
Inilah yang dimaksudkan dengan ijma. Jadi dia dijadikan dasar hukum yang ketiga setelah Al-Quran, As-Sunnah, baru ijma. Ya, objek ijma adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang tadi dibilang oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan peristiwa-peristiwa itu yang berhubungan dengan ibadah ghair mahdhah, yaitu ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah, misalnya bidang muamalah, bidang kemasyarakatan, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan urusan duniawi tapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah objek daripada ijma, ya. Sedangkan ditinjau dari cara terjadinya ijma, menurut ahli usul fikih itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu disebut dengan ijma' bayani. Ada juga yang mengatakan ijma' bayani ini adalah ijma' qauli atau ijma' shar'i atau ijma' hakiki. Apa itu ijma' bayani? Ijma' bayani adalah kemufakatan yang dinyatakan atau diucapkan oleh mujtahidin. Termasuklah dalam kategori ini tulisan para imam yang diakui oleh imam-imam yang lain. Jadi ini termasuk ijma'. Yang kedua yaitu ijma' sukuti. Ijma' sukuti disebut juga dengan ijma' itibari. Apa itu? Yaitu kesepakatan yang dianggap ada apabila seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lainnya. Akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atas ijma' tersebut atau tidak menyatakan bantahan terhadap ijma' tersebut. Ini namanya ijma' sukuti. Artinya ada kesepakatan yang telah disetujui oleh para ulama, tapi ada juga mujtahid yang tidak setuju dengan kesepakatan tersebut, namun dia juga tidak membantah. Ini disebut dengan ijma' sukuti, ya. Lalu apa kriteria ijma' sehingga ijma' bisa dikatakan sebagai sumber hukum? Para ulama usulul fikih mengatakan paling tidak ada 3 kriteria. Yang pertama bahwa itu adalah kesepakatan dari sekelompok ahli fikih atau ulama. Kemudian yang kedua dilaksanakan pada kurun waktu yang tertentu, yaitu setelah wafatnya Rasulullah tentu saja. Kemudian yang ketiga di ruang lingkup satu wilayah atau kawasan tertentu. Nah, inilah kriteria ijma menurut sebagian ulama usul fikih, yang apabila sudah memenuhi kriteria ini maka bisa dikatakan ijma dan dijadikan sebagai satu dasar hukum, ya. Selesai sudah ijma, selanjutnya kita teruskan dengan kias, ya. Secara etimologi atau menurut bahasa, kias itu berasal dari kata-kata qasa yaqisu yang artinya mengukur. Dan kias ini bisa juga mengandung makna persamaan atau al-musawar, ya. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan kias menurut para ulama usul adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, ya. Nah, jadi dapat dipahami bahwa secara tidak langsung kias itu adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan oleh nas dasar hukumnya, ya, kepada sesuatu yang telah disebutkan hukumnya di nas, dengan catatan harus memenuhi rukun-rukun qiyas yang telah disepakati oleh para ulama, ya. Nah, lalu apa itu rukun qiyas yang harus dipenuhi atau yang harus terdapat di dalam suatu masalah sehingga masalah itu nanti kalaupun dia tidak ada nasnya di dalam Al-Quran atau Al-Hadis bisa dikiaskan dengan masalah yang lain. Nah, rukun-rukun qiyas terdiri dari 4 unsur. Yang pertama al-asl. Al-asl ini artinya yang asli atau yang pokok. Apa itu? Yaitu sumber hukum yang terdiri dari nas yang menjelaskan tentang suatu hukum. Atau dengan kata lain, masalah yang sudah memiliki hukum, yang mana hukum itu dijelaskan oleh nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-asal, yaitu sumber hukum yang dipergunakan sebagai dasar qiyas tadi. Dan itu harus dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Namun boleh juga berdasarkan ijma' para ulama. Tidak boleh mengkiaskan sesuatu dengan hukum yang juga ditetapkan dengan qiyas. Nah, ya, jelas ya. Nah, al-aslu ini disebut juga dengan maqisun alaih atau yang menjadi ukuran. Ada juga yang mengatakan al-mahmul alaih atau al-musyabbah bih. Yang kedua adalah al-far'u. Al-far'u artinya cabang, yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan nasnya. Artinya masalah tersebut tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis ataupun ijma', ya. Kalau al-aslu tadi disebut dengan maqisun alaih, maka al-far'u ini disebut dengan istilah al-maqis, ya. Oke, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah al-hukmu. Apa itu al-hukmu?
Hukum di sini adalah hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul. Baik ketetapan itu didapat secara tegas maupun secara maknawi. Artinya, hukumnya harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan harus dapat dicerna akal tentang tujuannya. Dan hukum tersebut bukanlah masalah tentang rukhsah dan juga masalah yang khusus atau istisna, pengecualian, tidak, ya. Kemudian rukun qiyas yang terakhir adalah ilat. Apa itu ilat? Ilat secara bahasa ini bisa berarti al-marad atau penyakit, dan dalam istilah qiyas maka ilat ini bisa diartikan sebagai satu sebab, ya, as-sabab. Apa itu? Sebab yang melahirkan atau menyebabkan adanya sesuatu. Nah, dalam konteks qiyas, pengertian ilat sebagai as-sabab ini lebih pas dibanding pengertian ilat sebagai al-marad atau penyakit. Kenapa demikian? Karena ilat tersebutlah yang menyebabkan tetapnya hukum pada far'u yang dituntut nanti untuk kita tetapkan hukumnya, ya. Nah, inilah 4 rukun yang harus terpenuhi sehingga sesuatu itu bisa dikiaskan dengan sesuatu yang lain, ya. Abi ulangi sekali lagi, ya. Jadi, rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama yaitu al-aslu atau pokok. Yang kedua adalah al-far'u atau cabang. Yang ketiga adalah al-hukum, yaitu hukum yang terdapat pada al-aslu. Dan yang keempat adalah ilat atau sebabnya sehingga sesuatu itu bisa dikiaskan, ya. Nah, inilah 4 macam rukun qiyas yang harus terpenuhi. Oke, jadi sudah selesai. Untuk contoh-contohnya, baik itu ijma' maupun qiyas, nanti akan Nabi berikan dalam video lain yang lebih spesifik lagi, yang memang membahas tentang sumber-sumber hukum ini secara detail atau secara lebih terperinci. Sekarang hanya pengertian-pengertiannya saja, ya. Untuk sumber hukum yang dua ini, yaitu ijma' dan juga qiyas, itu semua ulama usulul fikih menggunakannya sebagai dasar hukum atau sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadinya ini disebut dengan sumber hukum yang muttafaq. 4 hal inilah yang sudah disepakati: Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Sedangkan untuk metodologi yang lain atau sumber hukum yang lain yang ditetapkan oleh para ulama, itu disebut dengan mukhtalaf. Arti mukhtalaf adalah tidak disepakati. Tidak disepakati dalam artian ada ulama yang menggunakannya atau mazhab yang menggunakannya, tapi ada juga mazhab yang tidak mau mengakuinya atau tidak mau menggunakan sumber hukum atau metodologi ijtihad tersebut, ya. Sekarang kita masuk ke dalam metodologi yang ketiga, yaitu istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan menurut lughawi atau menurut bahasa berasal dari kata-kata istahsana, yastahsinu, istihsan. Artinya mencari sesuatu yang lebih baik sehingga kita bisa ikuti. Nah, ini secara bahasa. Imam Ibnu Subki berpendapat bahwa yang namanya istihsan secara istilah adalah beralihnya dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat. Sedangkan menurut pendapat Imam Asy-Syatibi dari kalangan mazhab Maliki, bahwa yang namanya istihsan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dari maslahat yang bersifat kulli. Itu pengertian dari Imam Asy-Syatibi. Sedangkan Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengatakan bahwa istihsan adalah sesuatu yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid, dan dasar anggapan tersebut adalah pendapat dari akal. Sedangkan dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ghazali, mengatakan bahwa istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Nah, ini lebih simpel lagi, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dilihat dari sisi dalil yang digunakan, istihsan nanti terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu beralihnya seorang mujtahid dari qiyas jali kepada qiyas khafi untuk menentukan hukum suatu masalah karena dipandang bahwa yang ini atau qiyas khafi ini lebih tepat lagi untuk digunakan, lebih memiliki manfaat atau lebih baik lagi dibanding qiyas jali tadi. Nah, ini yang pertama, walaupun ilatnya itu lemah, ya. Macam yang kedua dari istihsan yaitu beralihnya seorang mujtahid dalam memandang suatu hukum dari pengertian umum yang dituntut oleh suatu nas kepada hukum yang bersifat khusus. Nah, ini yang kedua. Sedangkan macam yang ketiga yaitu beralihnya seorang mujtahid dalam mengambil ketetapan hukum dari hukum yang bersifat umum kepada hukum pengecualian atau istisna. Nah, inilah macam yang ketiga. Lalu sekarang, siapa yang memakai istihsan? Ulama-ulama Hanafiyah itu mayoritas mereka atau mungkin
hampir keseluruhan mereka itu memakai istihsan. Sedangkan ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa istihsan itu termasuk dalil yang kuat, karena Imam Malik rahimahullah ta'ala itu juga banyak mengeluarkan fatwa dengan menggunakan istihsan ini. Tetapi menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, istihsan diakui oleh Abu Hanifah, tetapi ulama lain tidak mengakuinya, bahkan mengingkarinya, termasuk golongan mazhab Hambali. Itu para ulama mazhab Hambali tidak mengakui penggunaan istihsan atau tidak mau menggunakan istihsan. Sedangkan para ulama dari mazhab Syafi'i itu sudah masyhur, sudah hampir semua orang tahu bahwa mazhab Syafi'i tidak mengakui istihsan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, "Man istahsana faqad syara'a." Siapa yang menggunakan istihsan berarti dia telah membuat syariat. Ini merupakan satu ungkapan yang sangat jelas, yang sangat nyata, yang sangat keras, yang menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i, terutama Imam Syafi'i, sama sekali tidak mengakui istihsan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk menentukan hukum. Ya, paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut kepada yang keempat, yang banyak dipakai juga oleh para mujtahid di dalam menentukan suatu hukum adalah maslahah mursalah. Maslahat mursalah secara lugawi berarti manfaat atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah, maslahat mursalah adalah sesuatu yang dipandang oleh mujtahid sebagai perbuatan yang syarat dengan manfaat, namun tidak ada ketentuan syara yang menafikannya. Nah, inilah yang disebut dengan maslahat mursalah. Jadi, sesuatu yang dianggap oleh mujtahid sebagai perbuatan yang baik, yang memiliki banyak manfaat, dan perbuatan itu tidak dinafikan oleh syariat, ya. Untuk maslahat mursalat ini banyak dipergunakan oleh Imam Malik dan para pengikut beliau sebagai metodologi ijtihad. Demikian pula dengan sebagian daripada ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah itu juga menggunakan maslahat mursalah. Ini pernah dijelaskan oleh Imam Hambali bahwasanya sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah juga menggunakan maslahat mursalah. Sedangkan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebagai salah seorang pengikut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa beliau menerima penggunaan maslahat mursalah dengan syarat kalau maslahat mursalah itu menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan dan juga berlaku secara menyeluruh. Namun, para ulama dari mazhab Hambali mengatakan bahwa maslahat mursalah tidak memiliki kekuatan hujjah sehingga tidak boleh melakukan ijtihad dengan metodologi maslahat mursalah. Ini menurut mazhab Hambali. Nah, di dalam penggunaan maslahat mursalah ini ada yang pro dan ada yang kontra. Makanya dia termasuk ke dalam salah satu sumber hukum yang mukhtalaf, yang tidak disepakati. Untuk lebih detailnya nanti akan Abi jelaskan di dalam video lain yang memang membahas secara mendetail tentang sumber-sumber hukum. Sekarang Abi hanya menjelaskan bahwa ini hanyalah metodologi dari para ulama ketika mereka berusaha untuk menentukan suatu hukum dengan menggunakan ijtihad, ya. Selanjutnya yang kelima adalah uruf atau adat atau kebiasaan. Nah, kata ini berasal dari kata-kata arafa ya'rifu yang makna dan kandungannya sering diartikan dengan kata-kata al-ma'ruf. Artinya sesuatu yang memang sudah dikenal. Jadi kata uruf ini sama maknanya dengan kata-kata atau pengertian daripada adat, ya, karena sama-sama sudah diketahui, masyhur, sudah biasa dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah, uruf adalah suatu perbuatan yang memang sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak, ya. Atau dengan kata lain, uruf adalah satu adat istiadat. Nah, inilah uruf. Para ulama menggolongkan uruf kepada dua macam. Yang pertama yaitu uruf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan. Kemudian yang kedua yaitu uruf fi'li. Uruf fi'li adalah kebiasaan yang berlaku di dalam suatu perbuatan. Jadi kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan dalam suatu masyarakat. Inilah uruf fi'li. Perbuatan ini belum tentu sama dengan uruf atau adat di daerah lain. Karena apa? Karena memang memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda, ya. Inilah dua macam uruf kalau kita lihat dari segi materinya, ya. Sedangkan kalau kita lihat dari ruang lingkup penggunaannya, ada yang dinamakan dengan al-'ada al-'ammah atau uruf umum, dan ada juga yang dinamakan dengan al-'ada al-khassah atau uruf khusus. Apa itu uruf umum? Uruf umum adalah kebiasaan yang memang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh dunia. Negara manapun, bangsa manapun, agama apapun, itu semuanya menggunakan kebiasaan yang sama. Nah, ini namanya
uruf secara umum. Sedangkan yang dimaksud dengan uruf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di suatu tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Oke, ini yang kedua yaitu pembagian uruf dari segi ruang lingkup penggunaannya. Sedangkan kalau kita lihat dari segi penilaiannya baik atau buruknya, ada uruf sahih. Uruf sahih yaitu adat yang baik atau kebiasaan yang baik, dan ada yang namanya uruf fasid atau kebiasaan yang jelek, ya. Apa itu uruf sahih? Uruf sahih yaitu uruf atau adat yang sudah dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan juga budaya-budaya yang luhur. Sedangkan uruf fasid yaitu adat yang berlaku di suatu tempat tertentu saja. Jadi walaupun semua penduduk di tempat itu melaksanakan, tapi itu bertentangan dengan agama, undang-undang, dan sopan santun bagi masyarakat banyak lainnya. Jadi hal yang seperti ini namanya uruf fasid. Inilah metodologi uruf, yaitu adat atau kebiasaan, dan ini dipakai juga sebagai metodologi untuk menetapkan satu hukum oleh para imam mujtahid. Di antaranya Imam Malik, biasanya beliau mengambil kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah, ya. Itu namanya uruf. Kemudian yang keenam, dan ini adalah yang terakhir dari beberapa metodologi yang dipakai, walaupun nanti mungkin ada metodologi atau sumber-sumber hukum yang lain nanti akan dibahas secara terperinci. Namun dalam kesempatan ini Abi hanya menyampaikan 6 saja yang memang sudah terkenal dan biasa dilakukan oleh para mujtahid, walaupun tidak keseluruhannya. Artinya ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Apa itu yang keenam? Yang keenam adalah istishab. Istishab menurut etimologi atau bahasa artinya selalu menemani, menyertai, sama itu. Sedangkan menurut terminologi, istishab menurut Imam Asy-Syaukani adalah apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi, yang dimaksud dengan istishab adalah segala keputusan yang telah ditetapkan pada masa lalu, namun hukumnya tetap berlaku pada masa sekarang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya istishab itu hanyalah untuk mempertahankan berlakunya hukum yang telah ada, bukan metodologi untuk menetapkan hukum yang baru. Namun demikian, istishab ini dijadikan juga sebagai dasar hujah oleh sebagian besar imam mujtahid. Bahkan diantaranya juga adalah sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan terutama mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali, ya. Oke, jadi istishab ini bukanlah suatu metodologi menurut Imam Hanafi. Inilah istishab, dan inilah 6 macam metodologi ataupun sumber hukum yang telah dihasilkan melalui cara-cara ijtihad, ya. Para pemirsa serta anak-anakku sekalian, inilah yang bisa Abi sampaikan kajian tentang ijtihad. Jadi, Abi belum menyampaikan secara rinci atau secara mendetail dengan contoh-contohnya atau dalil-dalilnya, karena ini hanyalah sebagai pengenalan saja. Apa itu ijtihad dan apa saja syarat dan juga metodologi daripada ijtihad. Jadi belum membahas secara detail atau secara rinci. Insya Allah dalam kesempatan yang lain, dalam video-video berikutnya akan kita bahas secara lebih rinci lagi dan juga disertai dengan contoh-contoh dan dalil-dalilnya, supaya kita lebih paham lagi apa yang dimaksudkan dengan sumber-sumber hukum Islam dan cara-cara menghasilkan hukum di dalam syariat agama Islam yang dilakukan oleh para mujtahid atau para imam-imam mazhab, ya, insya Allah. Baiklah para pemirsa serta anak-anak Abi sekalian, Abi cukupkan terlebih dahulu untuk sajian video kali ini. Sebagaimana biasa, Abi mohon maaf apabila terdapat kekeliruan di dalam penyampaian sajian ini, dan juga kepada para asatidz serta para tuan guru yang kebetulan menyaksikan, yang kebetulan mampir atau menyaksikan video Abi. Abi tidak pernah bosan untuk meminta islah atau perbaikan. Untuk itu semua Abi mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.